Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bertemu lagi dengan Ustazah pada hari ini pada mata pelajaran PLH. Kita masuk pada bab 4, kesiagaan menghadapi bencana alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sebelum Ustazah menjelaskan materi selanjutnya, Ustazah ingin bertanya dulu anak-anak, apa itu bencana? Ada yang tahu anak-anak apa itu bencana alam? Nah, bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam ataupun manusia yang berdampak pada manusia itu sendiri. Nah, bencana alam itu ada dua penyebabnya anak-anak, bisa karena alam dan bisa juga karena manusia. Nah, bencana alam yang disebabkan oleh alam tanpa campur tangan manusia, contohnya bencana alam gunung meletus, tsunami, dan angin topan. Bencana ini murni karena kondisi alam dan biasanya kita pun bisa mengetahui tanda-tanda akan terjadinya bencana tersebut. Selanjutnya adalah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini ada dua anak-anak, ada banjir dan tanah longsor. Biasanya bencana banjir dan longsor ini karena ulah manusia dan perbuatan manusia ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan membahas apa itu tanah longsor. Disimak ya anak-anak. Yang pertama, Ustazah akan membahas tentang tanah longsor anak-anak. Nah, anak-anak, biasanya bencana tanah longsor itu terjadi di tanah-tanah yang gundul yang terdapat permukiman. Nah, jika hujan sudah tiba, biasanya kalau tanahnya gundul, tidak ada pepohonannya, akhirnya air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak bisa diserap oleh pepohonan, sehingga terjadilah longsor. Jadi anak-anak, penyebab longsor adalah hutan yang gundul, ya, tidak ditanami kembali, bekas penambangan secara liar. Harusnya ketika hutan ditambang, orang yang menebang itu menanam pohon kembali, jadi disebut tebang tanam. Jadi kalau menebangnya satu pohon, akan menanam juga satu pohon, seperti itu anak-anak, karena biar ada pembaharuan pohon agar tidak terjadi longsor. Selanjutnya, bencana yang kedua yaitu banjir. Banjir ini merupakan ulah manusia juga ya anak-anak. Banjir adalah meluapnya air sungai ke darat. Apa saja penyebabnya banjir? Banjir ini salah satu penyebabnya adalah sampah yang dibuang ke sungai, ya. Jadi sebaiknya sampah itu tidak dibuang ke sungai ya anak-anak, karena ketika hujan deras, sampah ini dapat menghambat aliran sungai yang menyebabkan banjir dan meluber ke darat, seperti itu ya. Selain membuang sampah sembarangan, juga dikarenakan tidak ada pepohonan yang dapat menyerap air ke dalam tanah. Akhir-akhir ini juga di Banyuwangi sering sekali terjadi hujan ya anak-anak. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi banjir, dan yang utama juga kesehatan kita ya. Selanjutnya adalah bencana gunung meletus. Pasti anak-anak pernah kan mendengar adanya bencana gunung meletus di televisi. Nah, apa sih itu bencana gunung meletus? Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari dalam perut bumi dikarenakan adanya tekan dari dalam tanah. Nah, gunung meletus ini termasuk peristiwa alam yang disebabkan oleh alam, jadi bukan disebabkan oleh manusia ya anak-anak, karena memang terjadi tekanan di dalam perut bumi seperti itu. Biasanya sebelum terjadi bencana gunung meletus ini ada himbauan dan tanda-tandanya anak-anak. Apa saja ya kira-kira tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus? Ada yang tahu anak-anak? Ya, yang pertama adalah ada suara gemuruh yang berasal dari gunung tersebut. Nah, ini menandakan bahwa gunung
tersebut mempunyai ciri-ciri akan meletus ya anak-anak. Kemudian 2, hewan menjauhi daerah gunung karena terasa panas. Jadi hewan yang ada di sekitar merasa tidak nyaman. Jadi dia menjauhi pusat gunung yang akan meletus. Kemudian 3, suhu udara menjadi lebih panas dari biasanya ya. Karena magma itu panas yang di dalam perut bumi anak-anak. Kemudian nomor 4, tumbuhan di sekitar menjadi layu karena suhu udaranya panas itu ya anak-anak. Kemudian nomor 5, terjadi gempa ya, terjadi gempa ketika gunung ini mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus ya. Kemudian anak-anak ada pun tingkatan-tingkatan keaktifan gunung ya. Yang pertama adalah 1, normal. Nah ini kondisi normal ya, tidak ada masalah gunungnya. Kemudian siaga. Nah siaga ini berarti dia sudah menunjukkan ciri-ciri gunung tersebut akan meletus. Kalau waspada ini berarti aktivitasnya juga semakin meningkat ya, apalagi kalau sudah statusnya awas, berarti sudah akan terjadi erupsi gunungnya ya anak-anak. Kemudian penanggulangan dari masing-masing bencana yaitu tanah longsor. Penanggulangannya dengan cara menanami hutan yang gundul seperti yang Ustazah jelaskan tadi di awal, tebang tanam. Jadi menebang juga harus menanam. Yang kedua adalah jangan membuat kebun atau sawah di lahan yang miring. Yang ketiga, hindari membuat rumah di bawah tebing ya, agar ketika terjadi longsor tidak ada korban jiwa maupun korban secara materi. Kemudian untuk penanggulangan banjir yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya ya, tidak membuang sampah pada sungai. Yang selanjutnya membuat waduk penampungan air supaya ketika hujan airnya tidak sampai meluber ya. Kemudian sungai yang dangkal harus dikeruk. Artinya sungai yang sudah mulai tidak dalam itu harus dikeruk supaya dapat menampung air yang banyak ketika terjadi hujan yang sangat deras seperti itu ya anak-anak. Sekian dulu penjelasan dari Ustazah hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum